Sahabatku dalam Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Dia menjaga, memelihara, memberkati dan menuntun kita di jalannya yang benar. Dan hari ini kita akan dituntun dengan firman-Nya. Untuk itu kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Kami sadar kami sangat terbatas untuk memahami rahasia kebenaran firman-Mu. Dan oleh sebab itu Engkau sendirilah yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Dan pada akhirnya kami menemukan apa kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu jugalah yang kami berlakukan dalam hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman saat ini dibaca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 24. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 24. Begini dikatakan, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang lumpuh dan berkhotbah tentang Yesus di bait Allah di Yerusalem, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 3, apa yang mereka lakukan mengakibatkan mereka ditangkap dan dibawa ke hadapan mahkamah agama Yahudi. Petrus dan Yohanes dengan berani membela diri dan membela Injil Yesus Kristus. Mereka diancam dan dilarang supaya jangan lagi berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Ancaman dan larangan ini tidak membuat mereka takut. Mereka memilih untuk lebih taat kepada Allah daripada manusia. Akhirnya mereka dilepaskan. Kisah 4 ayat 1-22 itu mencatat. Sesudah dilepaskan, Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-teman mereka dan menceritakan tantangan, ancaman, dan larangan yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Ketika mendengar itu, mereka merasa sepenanggungan dan membawa tantangan penderitaan itu kepada Tuhan melalui doa. Ayat 24 itu mencatat, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Kata yang diterjemahkan bersama-sama adalah homotumadon. Artinya dengan suara bulat, seia sekata. Tantangan yang dialami mendorong umat untuk berdoa dengan suara bulat, seia sekata, sehati, sepakat. Sebagaimana dicatat dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini
sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Mereka berseru, berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Sebagai ciptaan, semua tunduk dan takluk kepada Sang Pencipta. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan dan diajak manakala menghadapi tantangan, penderitaan, dan ancaman, jangan hadapi dan selesaikan dengan kekuatan manusia, tapi hadapi dan selesaikan dengan kekuatan Tuhan melalui doa. Doa adalah kekuatan yang ampuh yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Doa adalah kebutuhan dalam kehidupan orang beriman. Bangun kehidupan keluarga, pelayanan, pengabdian, pekerjaan, usaha bisnis, studi, dan masa depan kita di dalam doa. Doa adalah kunci untuk membuka pintu berkat Allah mengalir ke kehidupan kita. Yang berikut, setiap tantangan, penderitaan, hendaklah diseringkan dengan sesama dalam persekutuan, dan orang yang mendengar hendaklah mendengar dengan baik, dengan penuh perhatian dan berempati, turut merasakan sepenanggungan dan bersama-sama mencari solusi dalam tuntunan tolongan Tuhan, sehingga semua dapat diselesaikan bersama dan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu hidup, dan setiap firman yang diberitakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biar firman ini sungguh-sungguh menjadi nyata dalam perilaku hidup kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, bapak, ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, sebagai umat Tuhan, sehingga apapun yang kami alami di hidup ini, kami dapat menyelesaikan itu bukan dengan kekuatan kami manusia, tapi dengan kekuatan Tuhan melalui doa yang disampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah bukan cuma mendengar setiap doa, tapi Engkau Allah yang menjawab setiap doa. Dan oleh sebab itu, setiap umat-Mu, semua yang mengikuti pelayanan firman ini, manakala saat ini menghadapi berbagai tantangan pergumulan, apalagi tantangan pergumulan di tengah pelayanan gereja Tuhan, kami mohon Bapa dalam nama Yesus, Engkau terus kuatkan dan Engkau yang berikan kemenangan, sehingga kami meraih kemenangan bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang melakukan itu di hidup ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan perteguhkan iman, yang berkekurangan Tuhan cukupi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kehilangan lapangan pekerjaan Tuhan berikan lapangan pekerjaan, dan semua perangkat pelayan Tuhan yang ada Tuhan beri roh yang menyala-nyala sehingga terus melayani dan melayani Tuhan. Tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike diberkati dan diberkati Tuhan. Dan bahkan juga program pelayanan yang ada Tuhan sukseskan. Pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Masyarakat bangsa ini diberkati, sehingga kami akan menikmati sukacita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelayanan gereja Tuhan di Gemim Bukit Moria Rike ini, di wilayah Manado Tenggara, di seluruh wilayah pelayanan Gemim, Tuhan tolong supaya semua lancar, sukses,
untuk pelaksanaan agenda-agenda yang dilakukan oleh gerejamu ini. Ada pemilihan di aras wilayah dan di aras sinode. Kami minta Bapa, biar Engkau yang memilih pelayan-pelayan yang akan melayani di aras wilayah dan di aras sinode, sehingga pelayan-pelayan yang terpilih sungguh-sungguh dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman, dan terima kasih saudara tetap mengikuti pelayanan ini. Saudara sungguh berarti dan sangat spesial bagi kami. Kami selalu doakan dan ingat selalu kata Tuhan, Engkau berharga dan mulia. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.